Hai Lovers, kembali bersama Vi. Di video kali ini aku mau membahas mengenai kekuatan cat dari cat Acrylo. Ini catnya, cat acrylic water base dari Be Better Builder. Sekalian nanti aku bakal lampirkan dengan visual repaint hand brush agar kalian bisa lebih puas lagi tontonnya. Tapi di video ini aku bakal proses repaint hand brush-nya tanpa step coating clear ya. Kenapa? Karena tujuan video kali ini adalah agar kita tahu seberapa kuat sih daya tahan cat dari Acrylo Color ini sendiri. Apakah cat model kit yang satu ini beneran sebagus itu? Penasaran? Yuk langsung aja kita lihat. Bahan yang aku siapkan ada 4 macam preparation work yang berbeda ya Lovers. Untuk yang pertama, amplas dulu, kita aplikasikan primer, kemudian kita kasih color di atasnya. Plastik kedua, ini bakalan hanya akan diamplas aja dan dicat. Untuk plastik ketiga, aplikasikan cat tanpa amplas, hanya kita primer dan cat color aja di atasnya. Plastik keempat, tanpa amplas, tanpa primer, hanya color aja. Dan di sini nanti Lovers akan melihat perbedaannya, karena beberapa pasti tanya ya, apakah ini perlu primer? Emang kalau nggak di primer kenapa? Nah, di sini akan kita bandingkan hasilnya. Walaupun cat Acrylo Color ini sebenarnya bisa, kalau kita ngomong bisa, kita langsung aplikasikan tanpa primer di atas permukaan part. Tapi nanti Lovers akan melihat sendiri bedanya seperti apa sih kalau kita mengikuti prosedur yang the best dan kita mengikuti prosedur yang ya bisa dibilang pokoknya repaint. Oke, untuk primer di sini aku nanti bakalan pakai primer dari Acrylo Primer 02 yang warna grey. Seperti biasa, cat apapun baiknya diaduk agar pigmen dan pengencernya itu rata. Setelah kita aduk rata, dan kalau kita mau aplikasikan dengan hand brush, tingkat cairnya kurang lebih seperti ini. Kita cek tingkat kekentalannya dan cocol brush ke paint tray, kemudian goreskan cat yang berlebihan ke sisi paint tray-nya agar cat yang dioleskan ke part itu tidak berlebihan. Ini aku aplikasikan untuk part yang memang kita tes dengan pakai primer ya. Caranya sama seperti yang aku sudah bahas di video sebelumnya tentang aplikasi hand brush. Untuk primer kita kuas dengan satu arah yang sama. Terserah mau vertikal atau horizontal, yang pasti searah dulu untuk layer pertama. Ini kita aplikasi primer untuk contoh part yang kita nggak amplas tapi kita aplikasikan primer langsung. Tetap mau menempel, tetap bisa. Sama caranya kita aplikasikan primernya sama. Lalu kita tunggu mereka kering sebelum kita tumpuk layer kedua. Ketika sudah kering, itu bakal kelihatan kok kalau secara visualnya itu udah kering. Jadi nggak kelihatan basah lah. Setelah kita pastikan dia sudah kering, kita kuaskan lagi dengan arah yang berbeda dengan arah yang pertama. Hal ini akan membuat cat lebih cepat terrata dan juga akan lebih menyamarkan goresan kuasnya. Sebenarnya 2 kali layer saja sudah dibilang primernya sudah cukup mengcover, sudah cukup solid. Jadi nggak tembus pandang kalau kondisi plastiknya itu transparan kayak gini. Dia sudah tercover rata. Tapi untuk mempermulus atau untuk hasil primer yang lebih ideal, aku sarankan Lovers untuk melakukan thinning lagi di layer terakhir. Dan untuk layer yang ini itu bisa diencerkan kembali primernya. Kita thinning seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Hal ini adalah salah satu trik untuk penggunaan Acrylo Color atau primer atau coating agar hasilnya bisa lebih rata di layer yang selanjutnya.
Untuk layer ketiga, kita ratakan. Enaknya dari Acrylo Primer ini kita bisa ratakan, terutama kalau sudah layer ketiga seperti ini ya. Karena kan tingkat tintingnya dia lebih encer, jadi lebih bisa leveling lebih bagus. Nah, kurang lebih seperti ini, bisa dilihat sendiri kalau sudah tampak lebih rata dan lebih rapi bekas goresan kuasnya. Ini untuk part yang kita tidak amplas ya, langsung kita kasih primer. Baiklah, sekarang kita mau aplikasikan Acrylo Color ini. Sama, kita aduk dulu supaya pigmen catnya itu tercampur dengan rata. Tingkat kekentalannya kurang lebih seperti ini ya, kalau kita mau hand brush. Kalau sudah seperti ini sudah oke. Kalau dirasa terlalu kental, kita bisa tambahkan tinning, tapi kalau enggak, sudah seperti itu tidak perlu. Untuk layer pertama kita bisa langsung aplikasikan di atas part yang mau di repaint. Ini pertama aku aplikasikan di atas part yang the best version, jadi di amplas, di primer, lalu kita aplikasikan cat color di atasnya. Sama untuk layer pertama, tipis-tipis aja, yang penting dia rata. Next, di atas permukaan part yang nggak di amplas, tapi kita primer aja. Sekarang kita mau repaint dia, sama pastikan dia rata untuk layer pertamanya. Dan sekarang aku juga mau aplikasikan color ini di atas part yang nggak kita primer, tapi cuma kita amplas aja. Apakah bisa? Kita lihat. Tetap bisa, Lovers. Sama, tetap kita aplikasikan dengan tipis-tipis tapi rata. Dan ini akan kita coba aplikasikan catnya di atas part yang kita anggap mulus ya, nggak di primer, nggak di amplas. Apakah dia juga bisa nempel? Mari kita coba. Ternyata dia tetap mau nempel, Lovers, karena dia ini cat akrilik meskipun water based, tapi memang didesain khusus untuk model kit ya, sehingga dia tetap mau nempel di atas permukaan part. Nah, ini sebagai pembanding 4 plastik yang mewakili 4 kategori, di mana ada part yang kita nggak primer dan ada yang di primer. Nah, bedanya seperti ini, sama-sama layer pertamanya, tapi tingkat kesolidan warna pasti tentu saja beda. Untuk layer pertama, kita mau lanjut ke layer-layer selanjutnya. Caranya tetap sama ya. Untuk layer kedua, itu kita goreskan berlawanan. Intinya kita lanjutkan sampai dirasa warna color ini sudah menutup dengan cukup solid di atas permukaan part yang kita repaint. Ulangi terus prosesnya sampai di tahap akhir. Seperti yang sudah aku sering sampaikan, untuk menyamarkan goresan kuasnya, kita bisa encerkan atau tambahkan thinner di cat Acrylo ini. Jadi lebih encer dan lebih tipis. Terus kita aplikasikan di atas part sampai Lovers puas dengan hasil minim goresan kuasnya. Ulangi terus sampai warnanya dirasa sudah cukup oke. Dan kita tunggu sampai kering sempurna sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya untuk tahap testing. Baiklah Lovers, ini adalah hasil keempat part yang sudah kita repaint dengan Acrylo Color. Dan bisa dilihat di sini bahwa semua cat bisa menempel dengan bagus. Meskipun tidak kita amplas sekalipun, ternyata catnya tetap mau nempel. Wow, keren ya. Tapi sekarang kita mau tes seberapa kuat sih daya rekatnya, walaupun tidak kita primer, tidak kita amplas. Cuma di sini aku cukup takjub, ternyata memang kekuatan cat Acrylo ini untuk ukuran akrilik water base ya tetap bisa memiliki daya rekat yang sangat baik di atas permukaan part. Bisa dilihat sendiri ya Lovers ini. Tapi apakah dia akan sekuat itu? Mari kita coba tes dengan yang paling umum, yaitu tes banting di atas meja. Mari dimulai. Ini aku banting-banting semua kondisi, baik yang kita sudah amplas, primer, dan kita cat, ataupun part yang nggak diapa-apain, jadi mulus langsung kita cat. Ya, kita coba banting-banting.
part yang nggak kita amplas dan nggak kita kasih primer sekalipun, dan ternyata wow, dia masih tetap bertahan Lovers. Ternyata catnya belum ada yang mengelupas. Wow, dia masih bertahan. Ini aku juga coba ke atas part yang kemarin sudah aku repaint di video sebelumnya dengan hand brush. Cat acrylo ini aku repaint hand brush. Mari kita tes juga daya kuatnya seperti apa ya, daya rekatnya. Mari kita banting apakah akan ada cat yang gopil, dan ternyata dia masih survive, tidak ada yang gopil sedikit pun. Wow, apakah tes ini masih terlalu biasa untuk cat acrylo? Di tes ini aku akan menggores cat menggunakan penknife. Tujuannya adalah apakah ketika areanya dibuat kecil-kecil, kemudian kita angkat pakai masking tape, itu catnya bakalan mengelupas apa enggak. Biasanya cara ini memang kita gunakan untuk mengetes ketahanan suatu cat ya. Kalau nanti ada yang mengelupas, berarti itu menunjukkan bahwa daya rekatnya itu lebih kurang. Maksudnya lebih nggak kuat gitu loh. Oke, semua aku gores-gores dulu, bagi ke permukaan yang kecil-kecil. Kita lihat apakah di sini akan terjadi perbedaan untuk cat yang kita kasih primer dengan part yang kita nggak kasih primer. Dan di sini aku ngetesnya pakai masking tape dulu. Ini aku pakai yang punya Tamiya ukuran 18 mm. Di sini juga akan menunjukkan ya, kadang kan kita repaint terus kita pakai masking tape. Kalau catnya tuh daya rekatnya nggak terlalu kuat, pas kita tarik masking tape-nya itu biasanya catnya akan ikutan mengelupas. Jadi buat teman-teman Lovers yang pengen saat repaint, terutama hand brush, terus mau pakai masking tape tapi catnya mau tetap aman, nah bisa lihat di sini bedanya gimana. Ini aku tekan-tekan di part yang digores. Ini sudah aku cutter ya, karena kalau di cutter kan biasanya lebih daya rekatnya lebih kurang dibandingkan kalau nggak di cutter. Aku tekan-tekan terus aku tarik. Oke, untuk yang pertama lolos. Jadi ketika kita amplas, kita primer, kita cat di atasnya, dan kita beri masking tape, catnya tetap bertahan dengan kuat. Ini dengan kondisi yang cukup ekstrim ya Lovers, sudah aku gores-gores. Nah, dia tetap kuat. Tidak ada kotak-kotak yang terangkat, jadi dia perfect daya rekatnya. Lalu bagaimana dengan kondisi yang partnya nggak kita amplas, cuma kita primer aja, terus kita belikan cat di atasnya, kita coba tes. Dan ternyata tidak ada kotak-kotak yang terangkat di atas masking tape-nya ya Lovers. Jadi dia tetap tercoating dengan baik di atas part. Maksudnya dia tetap mau nempel. Catnya tuh mau nempel dengan baik. Oke, lolos tes kedua. Good job. Untuk ketiga, bagaimana? Kita tes. Apakah di atas part yang hanya kita amplas saja tanpa kita primer, dia tetap survive? Kita lihat. Ternyata dia bisa tetap survive Lovers, walaupun di atas maskingnya kita lihat ada beberapa partikel yang menempel, tapi dia tetap survive. Wow, cukup kuat juga ya ini cat. Keren. Dan kita coba yang terakhir, apakah yang partnya ini mulus langsung kita cat aja, dia akan bertahan. Dan ternyata wow, tetap tidak ada yang terkelupas Lovers kalau kita tempel dengan masking tape. Oke. Untuk ukuran cat acrylic water base, saya tahannya bisa dibilang wow, keren juga. Jadi Lovers nggak perlu khawatir catnya mudah terkelupas. Oke Lovers, sekarang kita coba tes dengan isolasi yang daya rekatnya lebih kuat. Mungkin masking tape tadi kan daya rekatnya standar ya. Ini aku pakai isolasi yang biasanya untuk bungkus-bungkus, jadi dia daya rekatnya kuat banget. Dan ini semua langsung aku rekam dengan durasi yang sama. Jadi nggak nunggu sehari untuk kering. Dalam arti ini kering catnya itu langsung dalam hari yang sama. Sekarang kita coba tarik dan kelupas. Wah, ini daya rekatnya kan kuat banget ya. Kita lihat apakah dia bertahan.
Wow, ternyata kalau kita pakai yang mulai dari amplas, primer, sampai color, dia tetap bertahan. Kuat banget daya rekatnya. Ini part yang kedua, kita coba. Wow, ternyata tetap survive. Catnya tidak ada yang terkelupas. Ini untuk yang kita amplas, langsung kita cat. Ternyata masih tetap survive Kilovers. Wow. Dan untuk yang mulus, gimana? Apakah dia akan survive? Ternyata tidak ada sekotak pun yang terkelupas. Malah yang ada yang tidak berprimer ini di pinggirannya lepas dikit-dikit ketarik bekas yang digores pen cutter. Tapi kotak-kotaknya nggak ada yang terlepas. Wow, kuat juga ya. Hehehe. Jadi dia masih tetap survive. Sekarang aku mau coba tes dengan cara yang lebih ekstrim lagi. Kalau tadi cara tes dengan masking tape tidak bisa isolasi juga, dia tetap masih kuat. Apa ya yang bisa menggores cat ini? Coba aku sengaja gores pakai obeng dengan cara menjatuhkan obeng di atas partnya ya. Agak ekstrim sih. Nah, gimana lagi tadi masking tape dia masih survive. Isolasi yang kuat dia masih survive, padahal sudah aku gores-gores. Sekarang kita tes dengan cara lebih ekstrim. Apakah dia akan bertahan? Ternyata malah sendoknya pecah. Tapi bisa dilihat kalau catnya itu tidak ada yang terkelupas. Tapi idenya keliru, malah sendoknya yang pecah. Waduh. Tapi ini catnya tetap survive sih, Kilovers. Sendoknya yang nggak survive. Ini coba aku sekarang digores manual aja dengan perkiraan power yang sama ya. Ini tujuannya Kilovers bisa lihat sendiri kalau catnya tetap nggak terkelupas. Ini untuk yang the best ya, tadi primer, di amplas, di primer, terus di color di atasnya. Dia nggak terkelupas. Kita coba tes ke part-part lainnya. Nah ini ternyata kalau yang untuk mulus nggak kita primer, nggak kita amplas, langsung kita cat di atasnya, dia baru kalah ketika kita gores dengan benda tajam. Tapi kalau yang lainnya, wow, bisa Kilovers lihat sendiri secara visual gimana untuk kekuatan cat akrilo ini sendiri. Menurutku pribadi ini sangat bagus ya hasilnya, terutama yang ideal kita pakai amplas lalu primer. Bahkan sudah kita tes dengan cara digores pun catnya nggak mengelupas sama sekali. Kalau finishing lain aku rasa meskipun itu lacquer atau enamel, kalau sengaja seperti ini seharusnya bakal tergores. Cuma ini walaupun dia berbahan acrylic water base, dia tetap bisa nempel nggak terkelupas. Wow, keren. Dan satu-satunya yang mengelupas adalah ketika preparation worknya tidak di amplas dan tidak di primer. Di sini Kilovers bisa lihat sendiri perbedaannya. Jadi buat Kilovers yang hobi repaint tanpa langkah preparation work yang benar masih yakin, nggak mau melakukan langkah yang tepat. Minimum aku sarankan Kilovers amplas lah. Kalau memang males di primer itu bisa di amplas. Jadi daya tahannya lebih bagus. Soalnya kalau nggak di amplas, kalau Kilovers pakai cat akrilo yang bisa dibilang kuat banget. Ya meskipun tadi di masking dia nggak lepas, tapi kalau kita gores-gores dengan benda tajam dia tetap kalah. Cuma kalau yang kita ngikutin preparation yang bener, ya dia tetap nempel dengan sempurna. Oke, jadi kesimpulan akhirnya adalah meskipun berbahan acrylic water base, kekuatan cat Akrilo Be Better Bridle ini ternyata sangat baik, bahkan setelah sengaja digores pakai obeng. Tadi Kilovers sudah lihat sendiri. Jadi kalau diurutkan dari yang paling kuat daya tahan color ke partnya adalah yang pertama
yang paling kuat tentu saja adalah ketika kita repaint part dengan urutan preparation work yang ideal, yaitu di amplas dulu partnya, kemudian di primer, baru kemudian di color. Urutan nomor 2 setelah itu adalah yang di amplas kemudian di color tanpa primer. Dan urutan yang ketiga adalah ketika kita primer tanpa di amplas, kemudian baru kita cat color di atasnya. Dan seperti yang sudah dilihat, ternyata performa yang paling lemah adalah ketika kita repaint di atas permukaan part saja tanpa proses amplas maupun proses primer sama sekali. Jadi setelah nonton video ini, gimana K-Lovers? Kalau udah repaint pakai cat akrilo, terus misal partnya kesenggol atau kit yang udah di repaint itu jatuh, apakah masih tetap galau atau tambah yakin ya? Aku harap video ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Baik K-Lovers, sekian dulu share informasi dari aku. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, saran, komentar, atau masukan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jika K-Lovers merasa terbantu dengan video-video kali ini, please tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!